Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita gali lebih dalam materi yang Anda bawa, bab 4 dari Getting Things Done-nya David Allen. Judulnya Memulai, menyiapkan waktu, ruang, dan peralatan. Bab ini rasanya praktis banget ya, fokus ke langkah nyata gitu. Dari konsep GTD ke implementasi penuh. Jadi, misi kita sekarang ini membedah persiapannya, biar Anda siap mulai metode ini secara efektif. Kenapa sih langkah-langkah ini penting? Oke, kita bongkar ya. Bab ini mulai dengan konsep yang menarik soal trik kecil. Penulis nyebutnya cara buat ngakalin diri sendiri. Kayak nyiapin baju olahraga malam sebelumnya, gitu kan? Atau naruh dokumen penting depan pintu. Ini kayaknya bukan sekedar tips biasa ya. Tepat sekali. Ini bukan cuma trik iseng, tapi ilustrasi prinsip dasar GTD sebenarnya, yaitu mengurangi hambatan antara niat sama tindakan. Dengan kita nata lingkungan atau kasih isyarat visual, otak kita jadi lebih gampang gitu buat mulai tugas yang kita mau. Ini fondasi awal yang penting sebelum kita masuk ke persiapan yang lebih gede. Persiapan yang lebih gede ini maksudnya buat implementasi penuh GTD itu ya? Betul. Prinsip mengurangi friksi atau hambatan ini bakal sering muncul nanti. Oke, masuk akal. Nah, persiapan besar pertama yang ditekankan ini soal waktu. Bukan cuma nanti deh kalau sempat, tapi alokasi waktu yang, serius, penulis malah nyaranin 2 hari penuh, berturut-turut. Wah, itu kedengarannya komitmen banget ya. Kenapa harus seintensif itu di awal? Nggak bisa dicicil aja gitu pelan-pelan? Nah, itu pertanyaan bagus. Karena 2 hari emang kedengarannya berat. Tapi gini loh alasannya itu untuk mencapai semacam momentum lepas landas. Proses awal GTD itu kan pertama ngumpulin semua hal yang nyangkut di kepala Anda. Itu bisa 6 jam lebih loh. Wow, lama juga ya. Iya. Terus yang kedua, memprosesnya satu persatu, mutusin langkah selanjutnya. Itu bisa 8 jam lagi. Nah, ini butuh fokus mental yang dalam dan gak putus. Kalau dicicil, malah bisa jadi lebih lama dan lebih capek. Kenapa? Karena Anda harus terus-terusan masuk terus keluar dari mode fokus mendalam itu. Gangguan sedikit aja bisa makan waktu lebih banyak. Oh, jadi malah boros energi mental ya kalau dicicil. Betul. Jadi 2 hari penuh tanpa gangguan itu kayak investasi awal lah buat bener-bener dapetin kendali dan kejernihan pikiran. Biar siklus kewalahan itu putus. Oke, paham. Jadi, ini soal menciptakan dobrakan awal yang kuat. Nah, setelah waktu, kita pindah ke ruang kerja. Buku ini kok nekenin banget pentingnya punya tempat kerja khusus ya. Padahal kan kadang kita mikir, ya kerja di mana aja bisa. Katanya nggak perlu mewah, tapi harus fungsional, personal. Apa sih efek psikologisnya? Efeknya gede banget buat ngurangin resistensi mental. Punya ruang kerja yang tertata, meskipun sederhana ya, minimal ada meja tulis sama intre atau baki buat nampung semua barang baru. Itu kayak ngasih sinyal ke otak kita, oke ini tempat buat kerja fokus. Ini bikin proses ngadepin tumpukan barang atau staff, semua hal fisik digital yang butuh perhatian, jadi terasa lebih, lebih ngundong gitu. Nggak memberatkan. Jadi lebih pengen ngerjain gitu ya? Iya, meskipun Anda mungkin banyak kerja digital, markas fisik yang teratur ini penting sebagai jangkar. Kuncinya, akses ke ruang dan sistem kerja ini harus gampang banget. Sebisa mungkin nggak ada hambatan sama sekali pas Anda mau pakai. Prinsip ngurangin hambatan lagi ya ini. Terus soal peralatan, daftarnya sih kedengeran standar. Baki surat, kertas kosong, idenya menarik tuh, satu pikiran per lembar biar gampang diproses. Alat tulis biasa. Tapi ada satu nih yang ditekankan banget, mesin label. Kok bisa alat sesederhana ini dianggap krusial banget? Karena mesin label itu secara drastis mengurangi hambatan pas kita mau nyimpan atau nyari informasi lagi. Coba bayangin, kalau labelnya jelas, standar, Anda nggak perlu ragu pas nyimpan sesuatu. Nggak perlu mikir keras juga pas nyarinya. Ini bikin sistem arsip, mau fisik atau digital, bekerja hampir tanpa friksi. Gampang banget. Oh, jadi kuncinya di situ ya? Ya, prinsipnya sama lagi. Alat ini cuma mendukung proses GTD. Sama kayak organizer fisik atau digital. Alat cuma efektif kalau Anda udah paham apa yang perlu diatur dan bagaimana cara prosesnya sesuai metode. Makanya, penting buat pilih alat yang Anda sukai. Yang rasanya simpel, cepat, dan menyenangkan buat dipakai. Produktivitas itu kan datang dari metodenya, bukan dari alatnya doang. Setuju. Nah, terkait penyimpanan nih, sistem pengarsipan yang efektif itu kunci juga. Rekomendasinya jelas banget, satu sistem AZ tunggal buat semua referensi umum. Satu aja, nggak dipisah-pisah gitu. Satu aja!
Kenapa? Biar simple. Anda nggak perlu mikir lagi, ini disimpan di mana ya, atau nyari di folder mana ya. Cuma ada satu tempat. Ini lagi-lagi ngurangin beban kognitif. Ada juga saran praktis lain, jaga laci arsip fisik yang kepenuhan. Kurang dari 3/4 lah, biar gampang masukin dokumen baru. Terus, ya bersihin arsip minimal setahun sekali. Oke, jadi simplifikasi dan kemudahan akses lagi ya intinya. Nah, setelah waktu, ruang, alat, sistem arsip siap, ada satu langkah persiapan mental terakhir nih katanya. Sebelum sesi implementasi 2 hari itu. Apa tuh? Langkah terakhir ini adalah memastikan pikiran Anda benar-benar bisa fokus selama sesi implementasi nanti. Caranya, selesaikan dulu atau minimal buat rencana tindak lanjut yang jelas buat semua komitmen mendesak yang mungkin ganggu pikiran Anda pas 2 hari itu. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, telepon penting yang harus dibales, tugas darurat dari kantor atau rumah, beresin dulu deh. Atau paling nggak, catat kapan mau dikerjain, terus taruh pengingatnya di tempat yang pasti kelihatan. Tujuannya apa? Biar investasi waktu dan energi mental Anda buat 2 hari itu nggak keganggu. Biar 100% fokus ke proses memulai GTD tanpa ada api lain yang belum padam. Oke, jadi rangkumannya buat Anda nih. Memulai GTD dengan benar itu ternyata bukan cuma soal niat ya, tapi persiapan yang konkret banget. Perlu alokasi waktu khusus yang cukup, nata ruang kerja yang mendukung secara psikologis, nyiapin alat yang pas buat ngurangi hambatan, bangun sistem arsip yang simple, dan terakhir, bersihin pikiran dari gangguan mendesak. Ini semua fondasinya biar sistemnya jalan lancar. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Setelah semua persiapan ini Anda lakukan, waktu udah diblok, ruang udah ditata, alat udah siap, tantangan berikutnya apa? Tantangannya adalah membangun disiplin, supaya Anda konsisten pakai sistem ini tiap hari di tengah kesibukan. Gimana caranya Anda memastikan sistem GTD ini benar-benar hidup, terus dirawat dan jadi alat pembebas pikiran, bukan malah nambah daftar kerjaan baru? Itu pertanyaan penting kayaknya saat Anda mulai melangkah menerapkan bab ini.